metode-metode latihan yang efektif gitu loh yang dikasih untuk ngebentuk atlet dari nol sampai dia menjadi seorang juara? Ini nggak mau jadi pelatih kan? Kita disuruh spill rahasia dapur nih. Itu memang sebuah rahasia. Hah? Pelatih harus tahu yang namanya memanusiakan seorang atlet. Human has their own limits. Jadi semakin kita juga program latihan ada, tapi kita juga harus memantau yang namanya psikologi, mentality. Kalau kita hanya terus mengedepankan ego seorang pelatih, hajar terus atlet, habis duluan atlet. Kalau kamu menang hari ini, pasti telah menjadi kekalahan esok hari. Pasti, karena tidak akan mungkin orang menang terus. Ketika dia akan kalah, kekalahan inilah kemenangan yang tertunda. Jadi kita berikan support terus, sehingga dalam perjalanannya nanti tentu turnamen, pengalaman-pengalaman dalam berkompetisi akan mengangkat mereka. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting Podcast. Penting nggak penting. Penting nggak penting, video ini tergantung cara kamu nyikapinnya. Selamat datang di Casting Podcast Penting nggak penting. Atlet pastinya identik sama latihan, kalah, menang, juara, ya nggak sih? Tapi nggak banyak yang tahu proses gimana menjadi seorang juara atau menerima sebuah kekalahan. Yuk kita bahas bareng dua coach yang pastinya sudah mahir ya dalam pembinaan sebuah atlet menjadi seorang juara. Ada Coach Pande, kemudian ada juga Coach Wahyu. Oke, apa kabar semuanya? Luar biasa. Coach Pande, ini pelatih diving dan juga renang. Ya. Terus ada Coach Wahyu, pelatih tenis ya. Tenis lapangan. Oke, sebelum kita bahas mengenai bagaimana sih atlet itu selalu menjadi juara begitu ya, atau bisa menerima sebuah kekalahan, boleh cerita dulu gimana ini kok bisa jadi atlet? Ini ada sebuah cita-cita atau memang awalnya itu jadi pelatih sebelumnya? Atlet maksudnya? Which one? Dia dulu atau saya? Boleh, Pandi dulu dia. Oke, halo teman-teman semua. Jadi ya sebenarnya saya backgroundnya memang sebagai seorang atlet. Ya karena pernah merasakan bagaimana menjadi seorang atlet, sehingga apa yang saya rasakan saya coba untuk evaluasi, saya coba untuk recreate kembali dalam suatu bentuk program pelatihan yang bisa kiranya lebih diterima oleh atlet, sehingga atlet mampu untuk mengeluarkan performanya, sehingga itulah yang membuat kami, terutama saya dengan tim juga dalam pembuatan klub yang kami naungi sekarang itu menjadi lebih maksimal dan lebih joss lagi. Berarti memang awalnya dari atlet ya, terus berkembang jadi pelatih sampai detik ini. Exactly. Kalau Coach Wahyu? Oke, selamat siang pemirsa dan rekan-rekan. Jadi kalau saya itu panggilan jadi. Kalau saya coach panggilan. Karena begini, saya tuh kebetulan seorang guru olahraga. Kemudian dari kecil memang sudah hidupnya di lapangan. Pernah dari cabang apapun, pernah ikut di Porjar dari kecil. Karena saya paman seorang atlet, lingkungan saya olahragawan. Kemudian saya kuliah di olahraga di Uniksa, sekarang Uniksa namanya. Punya anak, jadi ingin dipercaya oleh seorang anak saya, ngapain orang tua mengolah anaknya pakai apa. Jadi saya harus punya lisensi. Itu awalnya. Saya panggilan saya ingin anak saya jadi atlet. Ya, saya harus punya lisensi jadi, sebagai pelatih gitu kan. Itu panggilan menurut saya. Jadi artinya nggak ada arah ingin awal jadi pelatih.
Ini hanya awalnya untuk anak saya saja. Oh, nggak ada sebuah cita-cita lah begitu ya, Iya. ngalir begitu aja dari seorang atlet, ya, kemudian ngalir aja. ini juga tuntutan dari anaknya begitu ya untuk ngajarin anaknya. Oke, kemudian ada sebuah kalimat begitu ya, olahraga itu bukan cuma soal fisik, tapi juga strategi negara buat bangun karakter bangsa. Gimana, setuju nggak sih? Kalau Lipandi gimana? Totally benar ya, karena saat ini apalagi kita mengetahui bersama ya, pembelajaran saat ini di sekolah baik swasta maupun negeri, kita balik lagi deh, kita kembali lagi ke tahun 90-an di mana para murid, para siswa itu dididik menggunakan suatu pendekatan fisikal maupun juga reinforcement yang lainnya. Tapi di zaman sekarang, ada digital sekarang ini, physical reinforcement pun sangat sensitif untuk diberikan oleh guru di sekolah. Nah, oleh karenanya banyak juga alasan-alasan orang tua yang mengikutkan anak-anaknya ke olahraga itu agar anak-anaknya terdidik secara physically maupun mentally. Seperti itu. Sehingga selaras juga dengan program negara untuk mendidik mental maupun fisik karakter anak-anak itu. Oke, kalau Coach Wahyu gimana? Mungkin saya hampir sama lah, cuma saya melihatnya dari sudut pendidikan ya, bahwa kalau seorang atlet itu di olahraga itu bisa membuat negara menjadi, saya contohkan buat anak saya punya anak kebetulan tim nasional di KU12 dan 14 tahun, tim nasional tenis junior. Kemarin udah melanglang buana lah. Jadi bentuknya yang saya ajarkan dari kecil itu, dia sekarang dapatkan membawa nama negara keluar dan memiliki semacam kemandirian ya. Sekarang dia hidup dengan orang lain. Dia tinggal di klub besar lah di Solo. Jadi istilahnya saya ambil bahwa pendidikan yang dia dapatkan dalam olahraga itu membuat ya negara ini menjadi lebih terkenal. Dia bisa mewakili negaranya. Oke, sebuah kebanggaan lah ya. Ya. Oke, sebagai pelatih nih, cara ngelahirin atau ngebentuk atlet tuh kayak gimana nih? Yang penting nih. Kayaknya yang senior dulu nih. Oke. Senior dulu. Tipsnya banyak nih kayak dari senior. Kalau secara umum ya, kalau secara umum itu membentuk atlet, ini konteksnya apa? Ngebentuk atlet. Iya. Jadi awalnya kita harus tahu dulu anak ini punya passion nggak ke sana. Setelah sudah tahu, kita lihat ada passion nggak ke sana, baik itu dia dari geraknya, kemudian kan kelihatan dari bakat kan kelihatan cara bergeraknya, kemudian fisiknya kita kenalkan teknik dasar. Kalau orang berbakat sedikit aja sudah pasti bisa mengikuti. Cuma kalau nggak berbakat dia akan kelihatan agak gerakannya agak mungkin karena baru mengenal, kemudian perlu waktu untuk mengetahui. Jadi banyak proses yang kita lakukan. Jadi pertama itu ya kenalkan dulu, oh ini olahraga seperti ini. Kemudian kita adakan tes, bisa nggak dia? Kalau saya di tenis tuh suruh pegang raketnya, pegang raket pertama, kemudian bola dia pantulkan, dia bisa spin, artinya bakatnya sudah ada. Jadi bolanya ada putaran. Tapi begitu pantul kan udah lari kemana-mana, artinya belum berbakat. Tapi yang itu nggak bisa dibentuk. Bisa, cuman dia perlu waktu. Kalau orang yang berbakat sedikit, oh ini bisa nih. Jadi pegang raket dia kelihatan, oh bolanya bisa diputar. Ada putarannya dia. Oh, berarti dia sudah tahu cara mengepek bola, dasar sudah ada. Sehingga nanti lebih gampang dibentuknya. Karena untuk menjadi seorang atlet juga perlu proses yang konsisten, disiplin. Bakat itu yang modal awal. Artinya modal awal, tapi kalau berbakat dan tidak berbakat tidak bisa menjadikan bahwa bisa maju atau tidak. Tapi nanti prosesnya konsisten, disiplin, ya so on. Yang lainnya. Oke, Beli Pandai ada tambahan? Secara garis besar sama ya sama Beli Becik tadi, bahwa kalau secara umum yang biasanya orang-orang kenal itu kita punya
dua tokoh olahraga deh yang saat ini sedang digemari juga, Lionel Messi dan juga Ronaldo gitu ya. Saya selalu trigger bahwa anak-anak saya bahwa mereka yang berbakat ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori berbakat dan juga kategori pekerja keras. Sehingga bagi atlet yang juga walaupun dia tidak memiliki bakat, tapi ketika kita mampu untuk mengeluarkan performanya 100% performanya, sehingga di sana dia bisa juga untuk memunculkan dirinya sebagai atlet yang berbakat juga. Seperti itu. Nah, saya selalu men-trigger atlet saya sehingga itulah yang membuat menciptakan mereka antara dua kategori, mereka berbakat dan juga mereka adalah atlet yang bekerja keras seperti itu. Oke. Nah, ngomongin fisik manusia itu kan tidak terbatas. Gimana? Setuju apa enggak? Fisik manusia itu tidak terbatas. Jika kita sekarang berbicara tentang kepelatihan, fisik manusia itu tentu ada limitnya. Makanya ada salah satu ungkapan dari David, salah satu pelatih renang Indonesia. Dia punya satu konsep di mana pelatih harus tahu yang namanya memanusiakan seorang atlet. Human has their own limit. Jadi semakin kita juga program latihan ada, tapi kita juga harus memantau yang namanya psychology, mentality. Kalau kita hanya terus mengedepankan ego seorang pelatih, hajar terus atlet, habis duluan atlet. So we have to understand about that. Oke. Mungkin biasanya ini juga disadarin karena dasarnya Pandey itu sebagai atlet, jadi benar-benar atlet itu memang harus dimanusiakan ya nggak? Gimana beli Becik Wahyu? Kalau saya kan kebetulan seorang guru, jadi saya mengajarnya sama seperti melatih juga. Kita tahu batasan-batasan limit seseorang atlet itu, ya artinya dalam beberapa tahapan ya. Kita buat program latihan itu tidak bisa sama dengan si A, si B, si C. Iya, betul. Jadi itu perbedaannya. Jadi kita, anak ini mungkin akan bisa di tahapan yang paling optimal ketika kita tahu, dasar geraknya, kemudian dia punya komponen kebugaran yang tarafnya bagaimana. Jadi kita bisa tes itu semua. Jadi kalau mata dasarnya manusia, kalau kita bilang ada limitnya, ada. Tapi kalau kita bilang tidak ada limitnya juga salah. Karena apa? Kita dalam proses menjadikan seorang atlet itu prosesnya sangat panjang, panjang banget. Jadi tahapan-tahapannya, jadi kita harus tahu. Sehingga seperti dikatakan tadi, belajar jadi seorang atlet juga belajar sebagai pendidikan tuh memanusiakan manusia, memanusiakan atlet gitu. Ada nggak sih metode-metode latihan yang efektif gitu loh, yang dikasih untuk ngebentuk atlet dari nol sampai dia menjadi seorang juara? Ini Mbak mau jadi pelatih kan? Kita disuruh spill rahasia dapur nih. Itu memang sebuah rahasia. Nah, just joking. Just kidding. Oke. Metode-metodenya sebenarnya sudah sangat awam ya. Jadi sesuai dengan mungkin yang secara eksplisit itu kita hanya mencoba untuk mengkategorikan. Ya, jadi kita classify mereka. Dan juga yang paling penting adalah untuk meritokrasi atlet itu sendiri. Karena terlebih lagi kan kita perlu regenerasi ya. Nah, oleh karenanya penting halnya kita untuk di pelatih itu melaksanakan yang namanya meritokrasi, pembibitan sejak dini, keberlanjutan. Nah, sehingga metode-metode tersebut ketika kita sudah mengklasifikasi semua atlet dalam kelas-kelasnya masing-masing, itu akan lebih mudah untuk mereka dan juga untuk pelatih ke depannya dalam melatih dan juga bagi mereka untuk berprestasi. Oke. Tambahan untuk beli Becik. Dari pandangan saya, jadi metode ya yang tanya. Kalau kita metode setiap cabang itu mungkin memiliki kekhasan yang berbeda-beda. Jadi kalau saya di tenis lapangan, pendekatan yang sering saya lakukan itu hampir sama dengan yang lain. Jadi kita lihat dulu level atletnya, dari yang mungkin beginner, kemudian intermediate, advance, sampai dia yang memang betul-betul menjadi profesional nanti ke depannya. Jadi tahapannya ya, kalau di tenis ada namanya color ball. Color ball itu dia
lapangannya kecil, netnya tadi mini tenis dia. Jadi bolanya besar, kalau semakin dipukul, gembos itu bolanya, semakin nggak mau lari. Jadi karakternya bagi pemain yang pemula. Iya. Jadi kita tadi sudah ada tahapan-tahapan belajarnya. Tingkatan-tingkatannya ya. Baru belajar pakai beginner pakai red ball. Oke. Bisa lagi naik dia jadi red ball, orange ball, jadi green ball. Nanti ketika sudah itu tahapannya dilewati, baru yang normal. Jadi kembali racket Dan pun itu sama. memang sudah dibuktikan. Ya, memang sudah Dibuktikan atlet-atletnya sudah menjadi juara gitu ya dari metode itu ya. Ya. Oke, baik. Ini seorang atlet kan nggak sepenuhnya legowo gitu ya, ikhlas menerima sebuah kekalahan. Oke. Nah, ini gimana nih pendapatnya Beli Pandi atau Beli Wahyu? Iya, tidak ada orang yang bisa menerima kekalahan. That's the truth. Sebijak apapun seorang atlet, bagaimanapun karena mereka sudah menuangkan kerja kerasnya, walaupun mereka menuangkannya 90%, 80% dari kerja kerasnya, but believe or not, tidak ada kekalahan yang tidak mengecewakan atau tidak menyedihkan. But that is why I always meyakinkan atlet saya bahwa apa yang Anda capai hari ini tidak menutup kemungkinan itu adalah results dari hasil kerja keras Anda. Dan tidak menutup kemungkinan juga tidak ada atlet yang menang tanpa kerja keras. Dan hari ini Anda latihan 8 kali, mungkin mereka latihannya 9 kali, 10 kali. So, itu adalah kenyataan dalam dunia olahraga yang tidak bisa Anda pungkiri. And dengan kenyataan itu, mereka dengan sendirinya, dengan lapang dada, mereka akan menerima. Karena itulah namanya jiwa olahraga, seperti itu. Ya, emang itu udah ditanamkan dari dasar ya, gitu ya. Gimana Coach Wahyu? Kalau saya selalu menanamkan seperti ini. Ya. Jadi pemain itu kalah, win and lose itu istilahnya. Pasti akan pernah dialami. Yakin dah. Seorang juara dunia pun untuk menjadi juara dunia, kekalahannya berkali-kali ya. Tertatih-tatih. Jadi konsistensi, disiplin, kerja keras itu saya katakan tadi Coach Pandi bahwa pemain itu ada 2, berbakat dan pekerja keras. Ini nanti tentunya harus diberikan pemahaman bahwa kalau kamu menang hari ini pasti itu adalah menjadi kekalahan esok hari. Pasti, karena tidak akan mungkin orang menang terus. Ketika dia akan kalah, kekalahan ini adalah kemenangan yang tertunda. Jadi kita berikan support terus sehingga dalam perjalanannya nanti tentu turnamen, pengalaman-pengalaman dalam berkompetisi akan mematangkan mereka. Tapi yang terpenting tetap harus dievaluasi latihan dan persiapan yang selalu akan digunakan dalam pertandingan itu. Banyak yang kita dengar nih ya, para atlet itu tidak punya akses begitu. Nih, gimana nih tanggapannya? Akses. Iya. Kalau berbicara soal akses, kami di Pemkab, terutama di olahraga selam, ya luckily pemerintah sudah mensupport kami dengan jor-joran gitu ya, sudah dengan dana anggaran. Jadi kami mencoba semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan dana anggaran sudah diberikan dengan memfasilitasi para atlet kami dengan alat-alat. Karena kan selam kita tahu ya, selam gitu, udah konotasinya, waduh, olahraga mahal nih, ya tabung dan segala macamnya. Ya mungkin paradigma seperti itu. Ya. Nah oleh karena itu juga, karena kita mengetahui bahwa paradigma di masyarakat seperti itu, kami sudah sewajarnya dan sewajibnya itu untuk mengaplikasikan dana yang sudah disupport oleh pemerintah dengan membantu akses dan juga potensi-potensi di luar sana yang mungkin belum bisa tercover walaupun mereka memiliki keinginan dan niat. Dan juga termasuk meritokrasi dari pemerintah itu sendiri juga, dukungan pemerintah ya untuk dapat mendata dan juga untuk bisa lebih mengekspans gitu, sehingga mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan olahraga-olahraga tertentu agar mereka bisa melek informasi dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, tambahin Beli Logik. Ya, kalau di cabang saya banyak mengalami hal yang disampaikan tadi bahwa atlet kekurangan akses. Itu benar adanya, dan itu saya alami sendiri. Saya dalam menekuni dunia tenis ini, tenis adalah satu olahraga mahal di dunia, mahal banget. Maintenance-nya dari latihan hariannya, itu sedikit saya ceritakan ya. Latihan hariannya anak itu 1
dia harus siapkan bola. Bola tenis itu satu slot itu sekitar 110. Ya. Senar yang paling murah 70 lah, 70.000. Kemudian belum minumnya. Minumnya kalau rata-rata habis latihan 3 jam 3 liter habis. Itu maaf air mineral lah. Habis 3 jam. Jadi maintenance-nya itu sangat mahal. Sepatu 3 bulan pasti habis. Kalau sepatu tenis hardcourt itu 3 bulan habis. Rata-rata harganya 1 sampai 2 juta. Oke, berarti itu yang jadi pertimbangan seorang atlet gitu ya untuk terus maju karena maintenance-nya yang mahal begitu. Iya. Godaannya di sana jadinya. Iya. Makanya itulah pentingnya kita untuk menjajaki atlet-atlet yang potensial dan ya makanya kita sebagai seorang stakeholder yang memangku organisasi tenis, di selam dan juga beberapa stakeholder di olahraga, itulah pentingnya kami untuk menjajaki atlet secara langsung, menjajaki potensi-potensi di daerah secara langsung untuk mengetahui siapa-siapa yang potensi tapi terhalang atau terkendala akses seperti itu. Oke, gimana nih caranya buat teman-teman yang punya passion, yang punya keinginan gitu ya untuk menjadi atlet ya, tapi biar dia itu jadi juara, dia punya potensi juara gitu. Oke, potensi ada dan juga untuk maksimal potensi itu ketika mereka terbatas dengan akses, di sanalah pelatih dan juga organisasi mencoba untuk menjajaki mereka. We have to come to them. Karena mereka tidak akan bisa sendirinya untuk masuk dan juga untuk berprestasi tanpa bantuan kita. Nah, tidak ada cara lain lagi selain emang organisasi yang harus turun tangan langsung. Dan juga seperti saya sampaikan di awal bahwa organisasi itu harus melakukan pendataan dan juga meritokrasinya harus benar-benar bagus. Mereka yang memang memiliki kemampuan untuk mengemban organisasi itu, ya mereka lah yang bisa harus mampu untuk menduduki posisi seperti. Tapi kita di sini di Buleleng udah dilakuin kayak gitu kan? Sudah, exactly. Oke, mau ditambahin lagi apa? Ya, kalau saya kebetulan saya mengalami namanya keterbatasan akses itu. Jadi anak saya yang ketiga ini saya hampir lepaskan ke klub lain karena di Buleleng ini kebetulan mohon maaf saya akan buka sedikit nih. Tenis itu agak mahal, jadi organisasinya dari pusat, provinsi ke daerah itu banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi karena termasuk mahal. Ini teridentik dengan olahraga yang mahal, jadi karena konotasinya mahal dan setelah dilakukan memang terbukti mahal, makanya lebih banyak usaha dari individu itu. Jadi organisasi hanya bisa memfasilitasi hanya dari 10 komponen paling 1, 2, 3. Sisanya ya memang atlet itu sendiri, orang tuanya. Makanya ini contoh anak saya lepas ke orang lain karena aksesnya biar bisa lebih tinggi lagi. Tapi bukan berarti itu nggak cinta daerah gitu ya? Bukan. di cabang olahraga tenis ini wajib dilakukan. Ketika kita punya potensi di daerah yang tidak bisa dikembangkan untuk meningkat lagi, kita harus keluar sehingga nanti ketika kita sudah di puncak, pilihan kita kalau mau membela daerah mungkin seperti Porprov, PON, ya itu nanti ada mekanismenya lagi. Perjanjian gimana lah mekanismenya bisa dibicarakan. Iya. Itu banyak ngomongin luar ya, mungkin luar negeri gitu kan. Ada metode-metode yang dilakukan oleh luar negeri, apa yang bisa kita adopsi untuk di Indonesia kira-kira? Lagi-lagi dan lagi, mungkin agak membosankan ya kalau saya terus mengucapkan hal-hal yang sama. Meritokrasi. Iya, itu ya. Benar. Dia pemerintah sudah. Iya, jadi dan juga stakeholder yang bertokol di olahraga, memang mereka yang harus paham tentang atlet, paham tentang olahraga itu sendiri, sehingga ketika itu sudah terjadi mereka semua punya awareness, sehingga apapun yang ingin kita capai akan mudah untuk kita lakukan, karena semuanya semua orang sudah berada di posisi sesuai dengan kapabilitasnya. Semuanya akan gampang untuk kita akses seperti itu. Gimana, Beli Becik? Ya, kalau negara lain itu, mohon maaf ya, negara kita saya bilang tidak maju ya. Dikatakan nggak maju, salah. Maju juga buktinya olahraga kita masih berada di menengah ke bawah ya. Mungkin begini ya,
satu yang saya lihat pertama pola asuh dari orang tua. Kita untuk dulu dari akarnya. Orang tua untuk pola asuh kita, apalagi di zaman digitalisasi ini, anak-anak akan menjadi sebuah produk yang dijajah oleh HP, gadget lah. Itu berbeda dengan di luar negeri. Di luar negeri ada mereka orang tua sayang dengan anaknya, tapi ada hal yang memang harus dia percayakan. Artinya dia ikuti tata tertibnya, aturannya. Saya pernah melihat satu camp. Jadi ketika dia no HP, no gadget, ya udah nggak bisa lagi. Itu benar-benar latihannya maksimal ya. Kalau kita ya masih ada curi-curi. Itu salah satu itu baru hal kecil ya. Iya, baru hal kecil yang membedakan kita dengan luar begitu ya. Tidurnya juga. Jadi pertama dari pola asuh dulu, kemudian mindsetnya itu gini. Jadi pola sehariannya, keseharian hal-hal kecil itu. Kalau orang di luar ya saya lihat, orang luar hal kecil itu dia contoh sampah. Dia akan buang sampah, tapi nggak sembarangan, dia kantongin dulu ketemu sebelum sampah. ada bak sampah. Nah, ini sama seperti dia dalam olahraga, disiplinnya. Itu mungkin hal kecil yang bisa saya lihat. Kemudian yang paling utama sport science. Sport science itu di luar negeri bakat itu tidak dia menjadi utama di luar negeri itu. Contoh ini saya pernah melatih anak orang Kroasia, namanya Nenad Bagu. Nenad Bagu itulah mantan suaminya Siti Paling Tarus tadi, istri suami keduanya. Dia punya anak, kawin dengan orang Ubud, anaknya namanya Jan. Dia liburan ke Bali. Dia melihat, ketemu dengan anak saya, jauh banget mainnya. Anak ini sudah juara di Kroasia, di umurnya dia. Anak saya belum juara. Dia heran, kok orang Indonesia tuh pinter-pinter kali ya di juniornya. Begitu dia merangkak naik menuju senior, habis. Oke, menarik sekali. Jadi banyak perbedaan Iya. ya, yang mudah-mudahan kita di Indonesia bisa tetap terus mengikutinya dari generasi ke generasi. Benar. Gitu ya. Kita masuk ke sesi Batman, better mana? Oke, beli pandai, beli becik. Ini pertanyaan pertama ya. Better mana? A. Fokus melatih teknik dasar secara intens dan berulang-ulang. Atau B. Langsung eksplor strategi dan teknik lanjutan sejak awal latihan. 3, 2, 1. Oke, mantap. Ini belum dikasih waktu sudah dijawab. Dan itu sama lagi ya. Oke, pertanyaan kedua. Better mana? A. Latihan disiplin, konsisten tapi proses lama. Atau B, latihan keras untuk proses cepat. 3, 2, 1. Emang pelatih sehati. Oke, pertanyaan ketiga, better mana? A, sering ikut kompetisi kecil untuk jam terbang. Atau B, fokus ke kompetisi besar yang bergengsi aja. 3, 2, 1. Pelatih emang pengen cepet aja ya. Oke, 4, better mana? A, mencetak satu atlet unggulan nasional. Atau B, membina banyak atlet daerah agar merata. 3, 2, 1. B. Oke, sama terus. Satu lagi. Better mana? A, melatih dengan metode klasik yang terbukti. Atau B, eksperimen dengan metode baru yang kekinian. 3, 2, 1. Sama B. Gak ada yang beda ternyata. Apa jangan-jangan janjian? Oke, terakhir nih sebagai closing statement nih. Beli Pandey. Oke, closing statement ya. Sebagai seorang atlet, jerih payah, rasa lelahnya tidak akan ada yang bisa mengerti Anda. Jadi kepada seorang atlet, rasa lelah itu memang tidak akan pernah ada yang bisa memahami Anda. Ya, but the things that you have to always remember, apa yang Anda lakukan hari ini merupakan hasil di kemudian harinya. So please dream higher and dive deeper. Yeah. Oh. Jangan nangis. Oke, beli becik. Baik, mungkin kata penutup buat dari saya ya. Jadi di tenis itu ada kata-kata yang sangat membuat saya terinspirasi. Jadi semacam membakar semangat itu. Jadi atlet berprestasi
kemudian berkompetisi, kemudian menjadi profesi. Jadi atlet latihan, berkompetisi, menjadi sebuah semacam profesi. Jika ingin menjadi profesi, atlet berlatih konsisten, disiplin, kerja keras, and so on yang positif untuk kemajuannya. Jadi kompetisi adalah awal menuju profesi. Ya, itu ingat. Jadi tanpa berkompetisi latihan tidak akan berguna. Oke, luar biasa. Oke, nggak kerasa itu dulu ya obrolan kita kali ini. Udah ya? Udah selesai. Next kalau ada lagi, oke. Baik, buat kamu yang nonton jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe. Baik, terima kasih Beli Pandit. Terima kasih juga Beli Becik Wahyu. Kita tutup dengan salam olahraga.